Halo guys, apa kabar? Gue yakin semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, semuanya dipelihara Tuhan secara luar biasa, karena hidup kita di dalam Tuhan selalu keren. Hidup kita di dalam Tuhan selalu luar biasa. Kalau ada orang yang bilang, lu cupu, lu kolot, lu nggak ngerti perkembangan zaman, lu nggak update banget, abaikan semua itu, karena hidup kita di dalam Tuhan itu cool banget, keren banget. Oke, gue akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gue udah baca Yohanes 15 selama puluhan kali selama seminggu ini. Gue resapi, gue renungkan, dan gue mendapatkan sebuah rema yang mengena di hati gue. Yaitu apa? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You are nothing without Jesus. We are nothing without Him. Rema yang pertama, ketika kita dalam pergumulan. Ya, yang pertama, ketika kita dalam pergumulan, kita dalam kesusahan, kita dalam kesulitan, kita itu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita menjadi orang yang lemah. Kita menjadi orang yang tidak berdaya. Even lu kuat. Even lu sudah berusaha mampu habis-habisan. Even lu punya title S3, S2, S3, atau lu punya relasi, lu punya apa, semuanya udah gak menolong. Bisnis lu hancur berlimpah-limpah. Waduh, hancur berlimpah-limpah. Hancur berkeping-keping maksudnya. Hancur berkeping-keping. Terus apa lagi? Lu ngalamin PHK. Di masa-masa pandemi ini, lu sulit untuk running bisnis. Di masa pandemi ini mungkin lu kena COVID. Mungkin lu sakit saat ini, sakit kritis. Mungkin lu berada di tengah-tengah keluarga yang gak harmonis. Perang terus. Menghadapi perceraian di depan mata kedua orang tua lu. Lu sedih, lu galau. Mungkin lu terjerat akan dosa. Mungkin lu terjebak di dalam dunia penyimpangan seksual. Lu sadar semua kesalahan-kesalahan itu. Mungkin juga lu udah berusaha hidup baik, tapi lu tetap mengalami pergumulan. Tetap lu mengalami kesulitan. Di sini dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saat lu dalam pergumulan, coba libatkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan lu sendiri. Yes, banyak sekali orang bilang kayak gini, gua kan udah kuliah tinggi-tinggi, itu bukannya dari Tuhan, supaya otak gue bisa dipakai, supaya gue bisa lebih pintar, supaya gue bisa lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah. Gua kan udah di kuliah tinggi-tinggi sama orang tua gua, supaya apa? Supaya gua nanti nggak kesusahan cari kerja. Tapi pada faktanya hari-hari ini, banyak orang yang sedang kesulitan di dalam finansial. Sejak pandemi ini, banyak orang yang jatuh berguguran, bisnis-bisnis jatuh berguguran. Di sini dikatakan, di luar Tuhan, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Masa-masa sulit seperti ini, kita mau berkata, Tuhan, di luar Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Gua nggak bisa apa-apa, men, di luar Tuhan. Mungkin juga lu sedang menghadapi satu pernikahan yang sedang bergumul. Suami mungkin kena PHK, atau bisnisnya lagi nggak lancar. Lalu lu ketemu sama teman-teman, wah lu kan cantik, lu masih muda, lu bisa berbahagia, lu bisa cari suami yang lain. Lu cari solusi di luar Tuhan. Kan sekarang lagi viral tuh, lagi viral kan yang dikatakan gini, gua mau menikah sama laki-laki yang ngajak gua susah, buat apa? Kan orang tua gua sekolahin gua tinggi-tinggi, supaya apa? Hidup gua nggak susah. Kalau lu nggak mau susah dalam pernikahan, lu nggak mau menghadapi badai dan pergumulan dalam pernikahan, ya kalau memang orang tua lu bisa membahagiakan lu, ya silakan aja menikah sama orang tuanya gitu loh. Namanya pernikahan itu bukan cuma bahagia, men. Pernikahan itu juga harus siap menghadapi permasalahan. Tidak ada seorang suami yang ingin membawa pernikahan mereka dalam keterpurukan, nggak ada. Tetapi namanya kehidupan, bukannya berarti setelah lu mengalami keterpurukan, lu cari solusi yang di luar daripada Tuhan, yaitu apa? Bercerai, pisah, cari suami yang lebih baik. Jangan. Jangan lakukan ini. Tetap bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kalian tidak bisa berbuat apa-apa.
Tanpa Tuhan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, keluargaku nggak berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan. Mengatasi masalah jangan dengan melibatkan masalah yang lain. Mengatasi masalah jangan dengan kekuatan. Ada kalanya di mana kekuatan kita itu sudah nggak sanggup lagi. Ada kalanya di mana kepintaran kita, harta kita sudah bisa nggak menolong lagi. Ada kalanya di mana relasi kita, relasi bisnis maupun orang-orang kuat di belakang kita sudah nggak bisa menolong lagi. Di luar Tuhan, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gue pernah mengalami satu pergumulan juga. Kita semua di sini adalah orang-orang yang pernah mengalami satu permasalahan dalam kehidupan. Cuman permasalahannya, ada orang yang mengandalkan bukan Tuhan. Ujung-ujungnya, dia mencari solusi ke tempat lain. Dia mencari solusi bukan di dalam Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah mentok sana-sini, engkau sudah mengalami satu depresi, engkau sudah mengalami satu keadaan yang gue putus asa banget. Nanti kita akan berdoa untuk lu semua guys yang sedang dalam keadaan yang susah banget, galau banget, rasanya pengen bunuh diri. Mungkin ada yang pengen bunuh diri. No. Di bulan ini kita sedang merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tapi Dia inginkan adalah pribadi kita yang melekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan takut, jangan khawatir, stay strong, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua remanya, mungkin lu lagi dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Mungkin lu lagi dalam keadaan yang tidak bergumul. Everything is okay. Finansial gua oke, bisnis gua dalam keadaan yang progress. Pekerjaan gua, karir gua fine-fine aja. Keluarga gua fine, gua happy-happy. Seminggu sekali gue bisa keluar kota, keluar negeri sama keluarga. Setiap hari gue bisa makan di luar. Gue bisa membangun rumah. Gue bisa berganti mobil baru. Gue bisa nambah aset. Mungkin keadaannya seperti itu. Tapi seringkali keadaan yang seperti itu juga membuat kita berkata, nggak pakai Tuhan juga gue bisa diberkati. Mungkin kita nggak ngomong secara langsung. Mungkin kita tetap beribadah. Mungkin kita tetap melayani Tuhan. Mungkin kita tetap bergereja, tapi hati kita sebetulnya sudah tidak lagi melekat daripada Tuhan. Sudah tidak bisa lagi berkata, tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sudah punya power, karena kita sudah punya kuasa, karena kita sudah ngerasa hidup gue fine-fine aja. Gue nggak bergumul lagi, gue sudah ngalamin mujizat. Ada satu cerita. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang kusta, ada 10 orang kusta, yang 9 menghilang, hanya 1 orang yang kembali. Ini adalah orang yang luar biasa. Dia berkata seperti ini, sekalipun aku sudah disembuhkan, sekalipun aku sudah mengalami kelimpahan, pemulihan, kesembuhan, berkat yang berlimpah-limpah, aku tetap mau tinggal di dalam Tuhan. I always in love with Jesus. Ini kuncinya. Saat ini, dalam pergumulankah atau dalam keadaan yang diberkati berlimpah-limpahkah diri lu? Are you in love with God? Are you in love with Jesus? Apakah lu lagi merindukan Tuhan dalam kehidupan lu sehari-hari? Apakah lu sedang dalam keadaan yang begitu merindukan hadirat Tuhan? Gue lagi suka berdoa. Gue lagi suka memuji dan menyembah Tuhan. Gue selalu mengejar firman-Nya. Karena di luar Tuhan, gue gak bisa berbuat apa-apa. Seringkali orang yang dalam pergumulan dan kesusahan, dia sudah mulai berkata, Tuhan, kayaknya Tuhan udah gak bisa nolong lagi. Kayaknya Tuhan udah gak ngerti apa yang gue rasakan. Men, Tuhan ngerti banget pergumulan lu, men. Di luar Tuhan, lu gak bisa berbuat apa-apa. Yuk kembali kepada Tuhan. Yuk datang kepada Tuhan. Atau juga lu dalam keadaan yang berlimpah-limpah. Lu dalam keadaan yang di atas angin. Jadi lu dengar firman Tuhan yang keras sedikit, lu sensitif. Lu gak bisa ditegur lagi. Tapi lu tetap bergereja. Lu tetap melayani Tuhan mungkin. Even lu tetap, kalau ditanya, wah bersaksi kemana-mana, gua diberkati Tuhan. Lu kalau ditanya saking rohaninya gitu kan. Apa kabar? Haleluya.
Gimana keadaan keluarga? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, rohani banget. Tapi lu sedang dalam keadaan yang tinggi hati. Men, ingat baik-baik. Tanpa Tuhan, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya adalah, gimana sih untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam gua? Gua akan bacakan di dalam ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Are you in love with Jesus? That's a best question today. Pertanyaan yang terbaik hari ini adalah tanya buat hati kita masing-masing. Gue lagi cinta nggak sama Tuhan? Gue lagi dalam keadaan yang mencintai Tuhan nggak? Gue lagi dalam keadaan falling in love nggak with God? Kalau kita peras Alkitab ini, kita squeeze, itu intinya cuma satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bagaimana caranya untuk menunjukkan supaya di luar Tuhan, gue nggak bisa berbuat apa-apa? Lu yang dalam pergumulan, bukan berarti lu harus selfish. Lu pikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Maka pergumulanmu akan mendapatkan jalan keluar. Dan lu juga harus bisa berpikir untuk mengasihi sesama lu. Kadang-kadang di dalam keadaan pergumulan, Tuhan kirim orang-orang yang kehidupannya nggak lebih baik dari lu. Lu care nggak sama mereka? Care nggak sama mereka? Pertanyaannya. Lu lagi masalah keuangan. Lu didatengin sama orang yang hari ini mungkin dia sudah kepepet untuk kebutuhan anaknya, untuk sekolah anaknya. Mereka nggak makan, mereka bertarung dalam kehidupannya. Lu lagi bergumul. Tapi seringkali Tuhan berkata seperti ini, yuk berbagi kepada mereka. Ketika lu lagi bergumul, berdoa pun jadinya malas. Lu udah bertahun-tahun berdoa. Pertanyaannya, are you still in love with God? Lu tetap berdoa nggak sama Tuhan? Lu tetap menyembah Tuhan nggak? Lu tetap mengejar Tuhan nggak? Mencari Tuhan nggak? Itu pertanyaan yang harus kita tanya baik-baik dalam diri kita. Dalam keadaan yang susah, pikirkan sekeliling kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Atau juga, lu yang dalam keadaan diberkati berlimpah-limpah, lu masih greget nggak sama Tuhan? Atau lu udah ya fine-fine aja gitu loh. Gue mau cuman dengar khotbah yang menghibur-menghibur aja. Gue mau dengar firman Tuhan tuh yang menguatkan saja. Gue nggak bisa lagi ditegur dengan firman-firman Tuhan yang keras. Apalagi kalau lu dalam keadaan yang di atas angin, lu ketemu sama orang-orang yang posisinya mungkin berada di bawah lu. Apakah lu masih respect? Apakah lu masih mau menerima satu kebenaran firman Tuhan yang menegur, yang seharusnya bisa mengubahkan, mengingatkan kita untuk menjadi lebih rendah hati lagi? Apakah lu masih mengejar Tuhan? Lu kalau datang beribadah, lu sungguh-sungguh persiapkan diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan segenap hati? Lu masih pengen mendengarkan firman Tuhan siapapun yang menyampaikan, apapun itu? Firman Tuhan kan kadang menghibur, kadang menguatkan. Firman Tuhan juga kadang-kadang menegur dengan keras, dengan tajam. Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, are you still in love with Jesus? Apakah hati lu masih terbuka untuk Tuhan? Ini juga pertanyaan. Manusia di akhir zaman akan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi gua percaya, anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda yang sekarang yang keren-keren luar biasa, lu dalam pergumulan, lu tetap mencari Tuhan. Lu dalam keadaan yang berlimpah-limpah, lu tetap merendahkan diri lu di hadapan Tuhan. Lu tetap haus akan hadirat Tuhan. Lu tetap mau menerima semua pengajaran firman Tuhan yang baik, yang menyenangkan, maupun yang menegur, maupun yang kadang-kadang menyayat-nyayat hati kita, tapi untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita diberkati, bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, apakah lu sedang memikirkan sekeliling lu? Apakah lu sedang memikirkan tentang bagaimana orang-orang yang kesusahan selama pandemi? Selama pandemi gue diberkati berlimpah-limpah, tapi jauh lebih banyak yang susah. Atau lu sedang mengejar dari satu gunung ke gunung yang lain. Gue sudah punya ini, gue pengen yang lebih lagi. Gue pengen yang lebih lagi, gue pengen yang lebih lagi. Men, gak masalah kalau lu pengen ekspansi bisnis.
Anak Tuhan pun harus bisa ekspansi bisnis. Tapi buat apa bisnis itu? Buat apa segala berkat yang berlimpah-limpah? Untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Gak bakalan dibawa mati. Gak bakalan. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang mencintai Tuhan, kita akan selalu berkata seperti ini, Tuhan, di luar Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Without you, I am nothing. Mungkin lu juga sedang bergumul di dalam masalah dosa, jerat-jerat dosa, penyimpangan-penyimpangan seksual, hutang piutang, apapun itu. Kesalahan-kesalahan yang bodoh banget yang pernah kita lakukan. Ayo, kita nggak bisa lepas, kita nggak mampu. Karena Tuhanlah yang memampukan, di luar Tuhan, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dan dengan akal budimu. Yang kedua, tetaplah mengasihi sesama lu. Lihat men sekeliling lu men. Lihat baik-baik. Mereka sedang berjerit. Mereka sedang berseru. Mereka sebetulnya hatinya hancur. Mereka sebetulnya nggak paham lagi bagaimana menghadapi kehidupan. Atau di sekeliling lu juga banyak orang-orang yang hidupnya empty. Even mereka punya duit. Even mereka sudah menjadi seorang crazy rich, tapi mereka nggak bisa lagi mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Maukah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan? Maukah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ini pertanyaan di dalam kehidupan kita. Maukah kita memikirkan sesama kita? Generasi ini adalah generasi yang keren. Oke, kita akan berdoa, nggak perlu panjang lebar. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam kesusahan. Saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka ketika mereka datang memuji dan menyembah-Mu, ketika mereka masuk di dalam hadirat-Mu, kiranya Tuhan boleh membuka jalan, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, ide-ide yang kreatif, sehingga mereka luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang mengalami satu keterpurukan secara finansial, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mereka yang sedang mengalami satu sakit penyakit, saat ini Engkau dengar sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit apapun, Engkau sudah disembuhkan. Engkau yang sekarang sedang menghadapi satu sakit penyakit, Engkau dengar baik-baik. Oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan. Engkau yang sudah diberkati berlimpah-limpah, aku berdoa kiranya anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas diri kau. Engkau akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Tetap rendah hati, tetap pikirkan kerajaan Allah, dan tetap pikirkan sesama lu. Dalam nama Yesus, diberkatilah kita semua. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu dan kami berkata, Tuhan, aku tetap di dalam kasih-Mu, dan kami selalu jatuh cinta kepada Tuhan, dan kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya mau berkata, Shalom untuk kita semua. See you.